Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai psychoanalysis and psychodynamic therapies. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud, dia merupakan seorang pria berkebangsaan Austria. Menurut Freud, manusia memiliki 3 konsep tingkat kesadaran. Yang pertama, conscious mind. Conscious mind atau pikiran sadar. Pikiran yang selaras dengan peristiwa di masa sekarang. Atau proses awal pikiran, manusia menerima sebuah informasi, melakukan analisa, berpikir, dan sesuatu yang dengan sadar dilakukan seseorang. Contohnya, saat kamu sedang membaca tulisan, kamu mendapatkan informasi melalui apa yang kamu lihat dan baca. Saat itu, pikiran aktifmu akan melakukan analisa untuk mendapatkan kesimpulan dari tulisan tersebut. Yang kedua, pre-conscious mind. Pre-conscious mind atau pikiran prasadar. Dimensi yang berada di antara pikiran sadar dan bawah sadar. Fungsinya menjadi jembatan untuk mengantarkan informasi. Informasi dapat berasal dari alam sadar menuju bawah sadar maupun sebaliknya. Misal, seseorang mencium parfum tertentu di sebuah jalan. Lalu bau tersebut mengingatkan pada seseorang yang ia kenali yang sudah lama tidak bertemu. Kemudian yang terakhir ada unconscious mind. Unconscious mind merupakan dimensi di mana semua informasi disimpan menjadi program-program pikiran. Contoh, kenangan dan emosi yang terlalu menyakitkan, memalukan, atau menyedihkan untuk dihadapi secara sadar disimpan yang membentuk pikiran bawah sadar. Freud mengumpamakan alam sadar dan tak sadar seperti gunung es. Alam sadar adalah gunung es yang terlihat dan hanya sebagian kecil. Di bawah alam sadar terdapat alam tak sadar yang luar biasa besar. Sedangkan bagian prasadar adalah bagian yang naik turun terkena permukaan air. Hipotesis Freud menyatakan kepribadian terbentuk dari interaksi 3 bagian yang berkembang, yakni id, ego, superego. Id, ego, superego. Id adalah hasrat dalam tiap diri manusia, terdiri dari impuls, insting, dan drive. Kebutuhan id ada 2, yakni agresi, yaitu kebutuhan ingin menyerang diri sendiri atau orang lain, dan seksual, yakni rasa ingin makan dan hubungan seksual. Id bekerja menurut prinsip kesenangan, yaitu mengejar apa yang diinginkan tanpa mentolerir ketegangan. Jika tidak terpenuhi, seseorang bisa menjadi tegang, cemas, atau marah. Contohnya, seorang bayi yang lapar akan terus menangis sampai ia dibukakan. Yang kedua ada ego. Ego digunakan untuk mengendalikan keinginan dan hasrat id dan superego agar seseorang tidak terlalu memanjakan diri dan terkendali secara moral dan ideal prinsipal. Berpatokan pada prioritas dan waktu. Contoh, Deji benar-benar ingin meminjam kalung ibunya, tetapi ia tahu ibunya akan marah jika ia mengambilnya tanpa izin. Jadi, ia bertanya pada ibunya apakah ia bisa memakainya. Kemudian yang terakhir ada superego. Superego merupakan cabang moral pikiran yang bekerja menurut apa yang ideal. Superego muncul dari ajaran orang tua pada anak dan fungsi menurut prinsip moral. Karena tujuannya adalah kesempurnaan, superego kadang-kadang memaksa seseorang untuk bertindak terkendali atau tidak melakukan apapun saat menghadapi dilema. Contoh, Sarah tahu ia bisa mencuri persediaan dari pekerjaan dan tidak ada yang tahu tentang itu. Namun ia tahu bahwa mencuri adalah salah, jadi ia memutuskan untuk tidak mengambil apapun meskipun ia mungkin tidak pernah tertangkap. Id, ego, dan superego bekerja sama untuk menciptakan perilaku manusia. Id menciptakan tuntutan, ego menambahkan kebutuhan realitas, superego menambahkan moralitas pada tindakan yang diambil. Kita perhatikan video berikut. Ini adalah Yeji saat ia sedang kelas pagi yang dilakukan secara daring. Ia masih sangat mengantuk dan ingin tidur, padahal kelasnya akan berlanjut 20 menit lagi. It akan seolah berkata, tidur saja untuk menghilangkan rasa kantukmu. Tapi di sisi lain, superego mengatakan bahwa itu merupakan perbuatan yang salah karena saat kelas berlangsung tidak boleh tidur. Maka, ego menjebatani antara dua pilihan, lebih baik tidur atau menyelesaikan kelas sampai usai. Akhirnya, Yeji mengikuti kelas karena itu merupakan prioritasnya.